Kelompok pekerja wanita yang hanya mengenakan pakaian dalam sedang sibuk bekerja di dalam pabrik. Mereka memasukkan bubuk putih ke dalam kantong plastik dan memasukkannya ke dalam kaleng. Lalu tuang cabai di atasnya. Bubuk putih ini narkoba. Mereka menyembunyikan narkoba di dalam kaleng. Dari Meksiko dikirim ke seluruh dunia. Untuk memudahkan kontrol pekerja. Hanya merekrut wanita. Untuk mencegah pencuri. Pabrik ini menetapkan bahwa mereka hanya boleh memakai pakaian dalam saat bekerja. 6 adalah manajer pabrik. Baru-baru ini menerima beberapa pesanan besar. Mafia Italia memesan 5.000 ton barang dari mereka. Awalnya kerjasama ini membuat Nam menjadi sangat kaya. Tetapi dia tidak senang. Barangnya sudah siap. Tetapi pihak lain belum membayarnya. Di hotel orang kunci telah tiba. Dan narkoba disimpan di pabrik tidak aman. Itu seharusnya dikirim sesegera mungkin. Nam keluar untuk menghubungi petugas pengiriman. Percakapan ini terdengar oleh Satgas polisi. Dia menutup telepon. Ketika datang ke pesan yang diblokir, dia berteriak, menjatuhkan ponselnya dan masuk ke dalam mobil untuk melarikan diri. Mungkin ada pengkhianat di Satgas. Tapi Kapten Satgas tidak mengetahuinya. Segera memerintahkan rekan satu timnya untuk menangkapnya. Para Satgas polisi yang mengikutinya dengan cermat. Tahu tidak ada cara untuk melarikan diri. Dia mengemudi ke area pasar. Dia menembak ke arah polisi. Mengambil keuntungan dari kekacauan dan melarikan diri. Pengemudi masih bingung menghadapi pasukan Satgas. Tapi dia telah terkena peluru. Dia berlari sambil menembak menuju Satgas. Di persimpangan, dia ditabrak oleh mobil Satgas. Mereka cepat keluar dari mobil dan menangkapnya. Mengikatnya. Di rumah terlantar. Dia dilempar ke ruang bawah tanah. Setelah dipaksa mengaku, dia akan menerima pengurangan hukuman penjara. Menurut katanya, malam ini, kakaknya akan membahas transaksi di hotel. Tim Satgas ini memanfaatkan gelap malam. Siap menyergap di tempat parkir. Tunggu orang muncul. Karakter penting sudah datang. Penyergapan dari sisi itu, aku akan pergi sekarang. Kapten memerintahkan tindakan. Seseorang diam-diam meletakkan ponselnya di tanah. Setelah menggunakannya, pengedar narkoba menerima kabar bahwa dia dikepung. Bersiap untuk bangkit dan pergi. Kapten melihat orang ini ingin lari. Dia dengan cepat memberikan surat perintah penangkapan. Pada saat itu, beberapa mobil bergegas. Bajingan-bajingan ini datang ke sini untuk membantunya menangani kita. Orang-orang ini telah disuap oleh pengedar narkoba. Perintah dari pimpinan. 3 pihak mulai bertarung. Dia diantar oleh bodyguard ke pintu hotel. Satgas yang menargetkan pengedar narkoba. Pada saat ini, didorong dari belakang oleh rekan satu timnya. Peluru ditembakkan ke arah yang salah dan mengenai orang lain. Jangan salah tembak. Sudah melihat mereka. Dia melarikan diri di bawah perlindungan polisi dan pengawal. Kegagalan kali ini karena ada pengkhianat di dalam Satgas. Kapten Satgas sangat marah. Dia menginterogasi setiap anggota tim dengan hati-hati. Hati-hati ya, dia marah dan banyak bertanya. Kapten menunjuk ke gambar dan berkata dengan Mea, "Anak-anakku, aku tidak ingin mereka tumbuh di tempat yang kotor seperti ini. 'Mea, akar tanah ini sudah membusuk jauh di dalam tanah.
Bahkan polisi dan militer resmi disuap oleh pengedar narkoba. Orang-orang seperti kita. Seperti binatang yang terperangkap di negeri ini. Usaha mereka selalu sia-sia. Apakah kau dapat menyadari sesuatu? Tidak, Kapten. Aku tidak bisa ragu rekan-rekan saya. Ya benar, tetapi kamu harus mengerti aku. Aku tidak akan membiarkan mata-mata di tim kita. Jika tidak menemukan mata-matanya, aku akan mengganti. Sudah paham? Sudah paham. Jika Satgas mengganti orang, pengedar narkoba ini akan kehilangan kaki tangan mereka. Mea bertemu gembong narkoba dan meminta dia untuk mengorbankan 2 bawahannya. Kemudian membunuh 1 orang dalam tim Satgas dan menggantung mereka bertiga di jembatan. Di posisi mudah untuk melihat. Tujuan mereka adalah untuk mengatakan bahwa ini adalah pengkhianat. Hari kedua Satgas menonton berita di televisi. 3 mayat terlihat bergelantungan di jembatan. Yang 2 diantaranya anggota dalam bandar narkoba Meksiko. Juga ada 1 orang dari tim Satgas. Ini menandakan bahwa tentara itu telah bekerja untuk bandar narkoba Meksiko. Kapten tersenyum dan menepuk bahu Mea.